Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Rizky Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kajian tentang tokoh arsitek Hugo Alvar Hendrik Aalto, seorang arsitek Skandinavian yang dikenal dengan pendekatan modern yang humanis dan dekat dengan alam. Di sini saya akan membahas biodata, karya-karya utama, pemikiran desain, serta alasan saya menjadikan Hugo Alvar Hendrik Aalto sebagai arsitek idola. Untuk biodata, nama lengkapnya adalah Hugo Alvar Hendrik Aalto. Tanggal dan tempat lahir 3 Februari 1898 di Kuortane, Finlandia. Wafat pada tanggal 11 Mei 1976 di Helsinki, Finlandia. Keluarga Alvar Aalto berasal dari keluarga kelas menengah di Finlandia. Ayahnya bekerja sebagai juru ukur tanah dan ibunya sebagai petugas pos. Ia menikah dengan Aino Marcio Aalto dan kemudian Elisa Aalto. Keduanya arsitek yang berperan penting dalam perjalanan karir dan karya-karyanya. Pendidikan di Helsinki University of Technology, lulus pada tahun 1921. Studinya pernah terpotong karena perang saudara di Finlandia. Untuk pekerjaannya adalah sebagai arsitek, desainer interior, dan perancang furnitur. Selanjutnya, konsep-konsep pemikiran desain. Yang pertama adalah human-centered design dan fungsi kesehatan. Aalto menempatkan kenyamanan manusia, kesehatan, dan pengalaman indrawi pengguna sebagai fokus, seperti Paimio Sanatorium yang dirancang untuk mendukung proses penyembuhan pasien tuberkulosis melalui orientasi ruang, cahaya, ventilasi, dan perabot yang ergonomis. Kedua, modernisme organik dan naturalisme modern. Pemikiran ini menggabungkan prinsip modernis seperti fungsi dan struktur sederhana dengan bentuk organik, penggunaan bahan alami, dan perhatian pada konteks lanskap. Hasilnya, garis lembut, kurva, hubungan interior-eksterior, dan tekstur material yang hangat. Ketiga, desain terpadu, total design. Aalto merancang tidak hanya bangunan tetapi juga furnitur, lampu, tekstil, dan detail interior. Semuanya berpadu sebagai kesatuan. Contohnya, kursi Paimio, vas Savoy, dan furnitur yang dirancang khusus untuk proyeknya. Selanjutnya, daftar penghargaan. Pertama adalah Prince Eugen Medal yang didapatkan pada tahun 1954. Yang kedua adalah RIBA Royal Gold Medal, singkatannya adalah singkatan dari Royal Institute of British Architects yang didapatkan pada tahun 1957. Yang ketiga adalah AIA Gold Medal atau American Institute of Architects yang didapatkan pada tahun 1963. Yang terakhir ini adalah sebagai penghormatan, bukan penghargaan yang diterimanya, yaitu Alvar Aalto Medal. Medal yang memakai namanya yang didirikan pada tahun 1967. Sini ada gambar untuk Alvar Aalto Medal. Selanjutnya adalah daftar karyanya. Yang pertama, Paimio Sanatorium. Ini merupakan fasilitas kesehatan khusus yang dulunya terkenal untuk merawat penyakit kronis seperti tuberkulosis yang berada di Paimio, Finlandia, dibangun pada 1929 sampai 1933. Berikutnya ada Seinäjoki Town Hall yang merupakan gedung balai kota multifungsi yang berada di Seinäjoki, Finlandia, dibangun pada tahun 1949 sampai 1952. Berikutnya Villa Mairea yang merupakan villa ikonik di Nurmarku, Finlandia, dibangun pada tahun 1938 sampai 1940. Selanjutnya Viipuri Library merupakan perpustakaan modernis yang berada di Library, Rusia, yang dibangun pada tahun 1927 sampai 1935. Selanjutnya Finlandia Hall yang merupakan pusat kongres, acara, dan hiburan di Helsinki yang dibangun pada tahun 1962 sampai 1971. Berikutnya Baker House Mid Dormitory yang berada di Cambridge, USA. Dia ini adalah asrama mahasiswa yang dibangun pada tahun 1947 sampai 1949. Berikutnya adalah Main Building Helsinki University of Technology.
Ini merupakan gedung utama di Universitas Teknologi Helsinki yang berada di Otaniemi, Finlandia, yang dibangun pada tahun 1949 sampai 1966. Selanjutnya adalah House of Culture Kulttuuritalon. Ini merupakan pusat kebudayaan di Helsinki, Finlandia, yang dibangun pada tahun 1952 sampai 1958. Selanjutnya ada Kirasut House. Ini merupakan rumah deret yang dibangun secara berdampingan yang berada di Eura, Finlandia, yang dibangun pada tahun 1937 sampai 1938. Selanjutnya adalah Aalto House yang berada di Riihitie House. Ini merupakan kediaman dan studio pribadi Alvar Aalto yang berada di Helsinki, Finlandia, yang dibangun pada 1935 sampai 1936. Selanjutnya ada Worker Club yang berada di Jyväskylä, Finlandia. Ini merupakan tempat pertemuan kerja yang kini menjadi pusat budaya dan dibangun pada tahun 1924 sampai 1925. Berikutnya adalah Jyväskylä Defense Corps Building. Maaf bila ada kesalahan bacaan. Ini merupakan gedung korps pertahanan, juga dikenal sebagai gedung pemerintahan di Finlandia, dan dibangun pada tahun 1926 sampai 1929. Berikutnya ada Turun Sanomat Newspaper Building. Ini merupakan kantor pusat dan percetakan surat kabar yang berada di Turku, Finlandia, dibangun pada tahun 1928 sampai 1930. Berikutnya ada Villa Tamlikan yang merupakan villa fungsionalis yang berada di Tallinn, Estonia, dibangun pada tahun 1932. Berikutnya adalah Sunila Pulp Mill Housing. Ini merupakan kawasan perumahan yang berada di Kotka, Finlandia, dibangun pada tahun 1936 sampai 1954. Berikutnya ada Muratsalo Experimental House yang berada di Muratsalo, Finlandia. Ini merupakan rumah musim panas yang dibangun pada tahun 1952 sampai 1954. Berikutnya ada Essen Opera House yang merupakan gedung opera modern di Jerman, dibangun pada tahun 1981 sampai 1988. Ada pula Rautatalo Office Building yang merupakan gedung perkantoran di Helsinki, Finlandia, dibangun pada tahun 1951 sampai 1955. Selanjutnya Enso Kutseit Headquarters yang merupakan gedung perkantoran juga berada di Helsinki, Finlandia, dibangun pada tahun 1959 sampai 1962. Selanjutnya ada National Pensions Institute, disebut juga sebagai KELA, yang merupakan lembaga jaminan sosial di Helsinki, Finlandia, yang dibangun pada tahun 1948 sampai 1956. Selanjutnya ada Nordic House yang merupakan pusat budaya ikonik di Reykjavik, Islandia, dibangun pada tahun 1968. Ini hanya dibangun dalam setahun. Terakhir ada Seinäjoki Civic Center yang merupakan kompleks pusat administrasi dan budaya di Finlandia dan dibangun pada tahun 1991 sampai 1987. Selanjutnya untuk penjelasan skala dan persebaran karya. Alvar Aalto merancang lebih dari 200 bangunan dan proyek yang sebagian besarnya masih berdiri dan digunakan hingga saat ini. Negara-negara yang memiliki karya Alvar Aalto antara lain adalah Denmark, Swedia, Estonia, Jerman, Prancis, Italia, Swiss, serta Amerika Serikat dan Islandia. Persebaran karya ini menunjukkan bahwa pemikiran arsitektur Aalto diakui secara global dan mampu beradaptasi dengan berbagai konteks budaya, iklim, dan fungsi bangunan. Karyanya mencakup berbagai skala dan fungsi, mulai dari rumah tinggal, perpustakaan, bangunan pendidikan, fasilitas kesehatan, kantor, hingga pusat kebudayaan.
Kita masuk ke ulasan karya terbaik. Yang pertama adalah Paimio Sanatorium. Fungsinya adalah rumah sakit atau sanatorium untuk pasien tuberkulosis. Nilai arsitektural, bangunan ini dirancang sebagai mesin penyembuhan. Alto memperlakukan arsitektur sebagai instrumen medis, seperti orientasi kamar pasien untuk cahaya dan ventilasi maksimal, koridor dan ruang menenangkan, serta furnitur yang ergonomis untuk membantu pernapasan pasien. Desain interior berfokus pada warna-warna lembut, permukaan yang mudah dibersihkan, serta detail yang mengurangi kebosanan pasien. Penjelasan arsitekturalnya, bangunannya memanjang dengan sayap-sayap kamar yang menghadap ke taman, penggunaan garis horizontal yang menenangkan, perhatian pada hubungan antara perawatan medis dan lingkungan. Alto juga menaruh perhatian pada akustik, pencahayaan, dan furnitur khusus. Selanjutnya adalah Villa Mairea. Fungsinya adalah sebagai rumah pribadi dan guest house bagi Harry dan Mary Wilson sebagai retreat eksperimental. Nilai arsitektural, Villa Mairea adalah eksperimen Alto menggabungkan tradisi Finlandia, craft, dan modernisme internasional menjadi komposisi organik. Rumah ini menunjukkan keluasan Alto dalam merespon klien yang memberikan kebebasan kreatif, yang hasilnya adalah ruang-ruang kompleks namun intim. Penggunaan kayu, batu bata, dan hubungan langsung dengan hutan di sekitarnya. Penjelasan arsitekturnya adalah komposisi plan yang tidak ortogonal, integrasi elemen landscape seperti birds, taman, elemen dekoratif buatan tangan, interaksi motif tradisional, dan bentuk modern yang hangat. Villa Mairea sering dibaca sebagai perwujudan estetika organik Alto. Selanjutnya adalah Finlandia Hall. Fungsinya adalah sebagai pusat konser dan kongres, atau bisa pula sebagai ruang pertunjukan dan konferensi. Nilai arsitekturalnya, Finlandia Hall mewakili periode matang Alto, yaitu bentuk monumen yang tetap mempertahankan human scale dan materialitas yang kaya, seperti fasad marmer Carrara yang kontras dengan granit hitam. Alto merancang seluruh lingkungan dan detail interior dari lampu hingga bangku untuk memastikan kualitas akustik, visual, dan pengalaman pengguna. Bangunan ini juga bagian dari rencana tata kota Alto untuk pusat kota Helsinki. Penjelasan arsitekturalnya, bentuk massa yang asimetris, penggunaan marmer putih sebagai elemen monumental yang mengapung di lanskap perkotaan, perhatian terhadap sirkulasi menggunung, pengunjung, dan hubungan ke Teluk Tolu. Finlandia Hall menunjukkan kemampuan Alto membuat bangunan publik yang sekaligus monumental dan ramah. Kesimpulan, Hugo Alvar Hendrik Alto adalah arsitek Skandinavian yang berhasil memadukan modernisme dengan pendekatan humanis dan alam. Karya-karyanya menekankan fungsi, kenyamanan manusia, serta hubungan bangunan dengan lingkungan. Melalui desain yang sederhana namun bermakna, Alto memberikan kontribusi besar dalam perkembangan arsitektur modern yang lebih ramah dan kontekstual. Untuk alasan saya menjadikan Alvar Aalto sebagai arsitek idola, saya mengidolakan Alvar Aalto karena gaya arsitekturnya yang mencerminkan arsitektur Skandinavian yang saya sukai, sederhana, fungsional, dan dekat dengan alam. Pendekatan humanis dalam setiap karyanya menjadi motivasi bagi saya sebagai mahasiswa arsitektur untuk merancang bangunan yang tidak hanya estetis, tapi juga nyaman dan bermakna bagi penggunanya. Di sini ada sumber pustaka. Saya mengkaji materi ini dengan referensi dari Alvar Aalto Foundation, Wikipedia, Ars Daily, artikel Ars Daily, serta situs resmi Finlandia Hall. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai Hugo Alvar Hendrik Aalto dan pemikiran arsitekturnya. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.